Kalau saya bertanya, apakah saudara-saudari kita semua dalam ruangan ini mengasihi Tuhan? Ya? Amin. Maka dengarkanlah akan hal ini. Kalau saudara dan saudari berkata bahwa kita semua dalam ruangan ini mengasihi Tuhan, kalau begitu dengarkanlah perkataan ini. Ada 3 perkataan yang saya ingin sampaikan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kalau tadi saudara berkata bahwa saudara dalam ruangan ini mengasihi Tuhan, yang pertama saya mau katakan bahwa saya dan saudara, kita semua tidak bisa mengasihi Allah. Amin. Wah, sedih lagi. Kalau kita tadi saya bertanya, apakah saudara semua mengasihi Allah? Ada yang berkata ya, mengasihi Allah, yang berkata amin. Tapi saya mau katakan kepada kita semua yang berkata mengasihi Allah, bahwa kita tidak bisa mengasihi Allah. Saya punya dasar Alkitab. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 23. Dan Yohanes 14 ayat 24. Saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini pertama. Yang kedua, ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang ketiga, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apakah semua mengasihi? Maka ayat 24 menjawab, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak mengikuti perintah. Kejadian pasal 3 itu mencatat dengan jelas bahwa manusia pertama tidak mengasihi Allah. Dia tidak menuruti perintah Allah. Manusia tidak melakukan firman Allah. Manusia memberontak dan melawan Allah. Dan itu terus berlanjut dalam seluruh keturunan Adam, termasuk saya dan saudara. Kejadian 6 ayat 5 berkata begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa segala kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Katanya begini, bahwa segala kecenderungan hatinya atau hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau cenderung, kalau saya berdiri begini lurus. Tapi kalau saya sudah miring begini, ini kan cenderung, condong. Katanya di situ cenderungnya bukan setengah-tengah atau kadang-kadang, tapi kecenderungannya selalu. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bisa mengasihi Allah? Tidak mungkin. Manusia dikatakan kalau engkau memakan buah itu pasti engkau mati. Orang yang mati tidak mungkin mengasihi Allah. Manusia mati bukan secara fisik, tapi manusia mati secara rohani. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa membuktikan dirinya bahwa mereka tidak mengasihi Allah. Dan keturunan Abraham sampai sekarang, semua orang tidak mengasihi Allah. Ini ditegaskan, dikonfirmasikan oleh Paulus dalam Roma 3 ayat 11. Tidak semua orang yang benar, tidak semua. Tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dan ditegaskan oleh Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah mereka ada sedikit untuk mencari Allah? Ada sedikit kerinduan untuk mengasihi Allah? Tidak. Mereka bersembunyi jauh dari Allah. Mereka tidak mengasihi Allah. Mereka memberontak dan melawan Allah. Saudara, yang berkata, kalau ada di antara kita yang berkata bahwa saya ini mengasihi Allah, saya sudah mengasihi Allah, maka dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 64 ayat 6.
Demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kamu seperti kain kotor. Segala kesalehan kamu seperti kain kotor. Yesaya, perhatikan baik-baik, Yesaya tidak mengatakan segala dosa kamu seperti kain kotor, dan Yesaya pun tidak mengatakan sebagian kesalehanmu seperti kain kotor, tetapi yang Yesaya katakan segala kesalehanmu seperti kain kotor. Nah, kain kotor yang dimaksudkan oleh Yesaya itu adalah kain yang dipakai oleh seorang perempuan pada saat ia datang bulan. Ini Yesaya 64 ayat 6. Kain kotor yang dimaksudkan adalah kain kotor, kain yang dipakai oleh seorang perempuan pada saat ia datang bulan. Segala kesalehan kita digambarkan seperti kain kotor di hadapan Allah. Kalau segala kesalehan kita digambarkan seperti kain kotor di hadapan Allah, bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa kita telah mengasihi Allah? Yesaya 64 ayat 5. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kalau begitu, mana bisa manusia mengasihi Allah? Kalau manusia tidak bisa mengasihi Allah, bagaimana mungkin manusia bisa mengasihi Allah? Maka yang harus terlebih dahulu mengasihi adalah Allah yang mengasihi manusia. Allah terlebih dahulu mengasihi manusia, baru manusia yang sudah dikasihi oleh Allah itu bisa mengasihi Allah. Jadi bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu. Jangan sampai sahabat ada yang berpikir sudah miring ini, tapi saya sudah kasih tahu di ujung ini. Siapa yang terlebih dahulu mengasihi Allah? Manusia tidak pernah mengasihi Allah, tetapi Allah yang punya inisiatif untuk mencari dan menyelamatkan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa dan bersembunyi. Itulah bukti kasih Allah. Allah turun dan mencari. Setelah Allah mengasihi manusia yang berdosa, maka manusia yang berdosa yang sudah dikasihi oleh Allah bisa mengasihi Allah. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19 berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Saya tidak akan mampu mengasihi Allah kalau Allah tidak mengasihi saya, maka saya tidak akan bisa mengasihi Allah. Tetapi karena Allah mengasihi saya dan dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati dan menebus dosa-dosa saya, maka saya yang sudah dikasihi bisa mengasihi Allah. Inilah kekristenan. Inilah ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan manusia yang berdosa sudah mati, dan manusia yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Harus ada intervensi Allah, harus ada inisiatif Allah terlebih dahulu. Kita disebut mati. Saudara, saya tidak pernah bertemu mayat. Berkali-kali saya mandi, sudah 3 kali saya mandikan orang mati. Orang mati itu bolak-balik dia juga, dia tidak berdiri. Yang 100 ribu, 110 lembar juga tidak apa-apa. Ya, seperti itulah kita mati rohani. Tanpa ada inisiatif Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita tidak akan mampu mengasihi Allah. Tema ini membuat saya merinding. Bagaimana saya bisa mengasihi? Jangankan itu, kita yang sudah diselamatkan oleh Allah pun kadang-kadang tidak mengasihi Allah. Kalau kita rujuk kepada Yohanes tadi yang saya baca, kalau engkau benar-benar mengasihi saya,
bisa mengasihi. Sebelum kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan harus terlebih dahulu mengasihi kita.